Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini meridhoi kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu, khususnya di mata kuliah Hukum Perdata 3. Juga kita sampaikan salam dan sholawat kepada satu-satunya tauladan kita, manusia terbaik di muka bumi sepanjang zaman, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Pada hari ini kita akan membahas tentang hukum jaminan setelah pada saat awal kuliah sampai UTS kita membahas hukum perjanjian. Meskipun masih banyak yang belum dibahas dalam hukum perjanjian, tetapi dasar-dasarnya sudah kita bahas. Mudah-mudahan dasar-dasar dari hukum perjanjian ini bisa dipahami dan kemudian diterapkan dalam hukum jaminan. Pertama-tama kita membahas dulu apa itu yang dimaksud dengan jaminan. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa jaminan itu adalah sesuatu. Sesuatu ini bisa berupa benda. Baik itu berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Klasifikasi benda ini sudah dipelajari oleh mahasiswa di Hukum Perdata 1 tentang orang dan benda. Jadi sesuatu yang dimaksud di sini adalah benda. Bentuknya apa? Bentuk benda ada 4. Ada yang benda bergerak, benda tidak bergerak, berwujud, dan tidak berwujud. Lalu benda yang mana yang diberikan kepada kreditur? Masing-masing undang-undang mengatur berbeda. Jadi masing-masing klasifikasi benda itu sudah ada peruntukannya di undang-undang tertentu. Nanti akan kita bahas. Sebagai contoh, untuk benda bergerak bisa diberikan kepada kreditur pada lembaga jaminan gadai. Itu sebagai contoh. Contoh yang lain, benda tetap atau benda tidak bergerak, misalnya berupa tanah, dapat dijadikan sesuatu itu tadi yang diberikan kepada kreditur pada lembaga jaminan hak tanggungan. Jadi masing-masing benda sudah ada peruntukannya sendiri. Lembaga jaminan yang ada di Indonesia itu ada 4.
yaitu hak tanggungan, hak fidusia, hak hipotek, dan hak gadai. Kita akan pelajari semuanya satu persatu. Tetapi harus diketahui dulu apa yang dimaksud dengan jaminan dan apa yang dimaksud dengan hukum jaminan. Tadi kita sudah membahas sesuatu ya. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Nah, jadi jelas jaminan itu timbulnya dari suatu perjanjian, dari suatu perikatan. Perikatan yang mana? Bentuk perikatan yang mana? Untuk perjanjian, untuk jaminan. Maka untuk jaminan, perikatan yang digunakan adalah perikatan hutang piutang. Jika sebelumnya mahasiswa sudah mempelajari bahkan dijadikan tugas, perikatan ini ada yang berbentuk perikatan pokok dan perikatan tambahan. Disinilah hukum jaminan dipelajari. Perjanjian pokoknya adalah hutang piutang. Perjanjian tambahannya adalah jaminan. Jaminannya tentu saja jaminan yang khusus. Tidak semua lembaga jaminan mengatur hal yang sama, gitu. Tidak. Lembaga jaminan itu mengatur hal yang berbeda. Bahkan jenis bendanya pun berbeda. Nah, jadi kita lihat di sini dalam hukum jaminan, subjek hukumnya adalah kreditur dan debitur. Karena jaminan ini seluruhnya perjanjiannya adalah hutang piutang. Maka para pihaknya, para subjek hukumnya sudah pasti kreditur dan debitur. Lalu apa itu hukum jaminan? Hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dengan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebasan jaminan untuk mendapatkan fasilitas atau kredit. Kita melihat di sini ada beberapa istilah yang digunakan dalam pembahasan hukum jaminan. Sebagian literatur menyebut kreditur dan debitur sebagai para pihak. Sebagian literatur yang lain menyebut penerima jaminan untuk kreditur, pemberi jaminan untuk debitur. Jadi ini sebetulnya sama saja, hanya berbeda istilah. Nah, tujuan untuk pembebanan jaminan atau pemberian jaminan ini adalah untuk menimbulkan rasa aman. Rasa aman bagi siapa? Bagi para pihak, yaitu kreditur dan debitur. Karena tujuannya untuk menimbulkan rasa aman ini, maka di negara-negara common law, hukum jaminan itu disebut sebagai security of law. Security of law, hukum keamanan. Berbeda dengan Indonesia, Indonesia namanya hukum jaminan. Jaminan dalam bahasa Inggris guarantee. Nah, jadi ada perbedaan istilah. Mengapa di negara-negara common law dipakai istilah security of law atau hukum keamanan? Sebab memang tujuan dibentuknya hukum jaminan ini adalah untuk menimbulkan rasa aman, baik bagi kreditur maupun debitur.
Rasa aman yang diperoleh kreditur adalah kreditur merasa aman bahwa uangnya pasti akan dikembalikan oleh debitur, sebab ada benda berharga milik debitur yang tadi ya, yang dapat dinilai dengan uang, yang berada dalam penguasaan kreditur. Sehingga kreditur merasa aman. Sebab apabila debitur wan prestasi atau ingkar janji, maka kreditur bisa melelang benda itu, yang kemudian hasilnya digunakan untuk menutupi atau membayar hutang debitur kepada kreditur. Jadi kreditur merasa aman. Lalu rasa aman apa yang ditimbulkan bagi debitur? Di sini debitur merasa aman bahwa meskipun benda miliknya itu tidak berada dalam penguasaan debitur, tetapi benda tersebut tidak boleh dilelang oleh kreditur sebelum debitur menyatakan tidak sanggup membayar. Jangankan untuk melelang, bahkan untuk meminjam saja, kreditur tidak boleh. Gitu ya, jadi bendanya itu dalam penguasaan kreditur, tapi kreditur tidak punya wewenang untuk memakai benda jaminan tersebut. Saya berikan contoh. Apabila seorang nasabah debitur memberikan jaminan motor ke Perum Pegadaian sebagai benda jaminan atas hutangnya, gitu ya. Jadi ada nasabah debitur datang ke Perum Pegadaian, dia serahkan motor untuk digadaikan. Kemudian dia menerima sejumlah pinjaman, ya. Itu bukan pemberian, itu pinjaman. Perikatannya hutang piutang antara nasabah debitur dengan Perum Pegadaian. Nah, motor ini dalam penguasaan Perum Pegadaian. Karena itulah ada biaya pemeliharaan. Ya. Nah, walaupun motor itu dalam penguasaan Perum Pegadaian, tapi Perum Pegadaian tidak punya wewenang untuk memakai. Dilarang memakainya. Apalagi mengambil keuntungan ekonomi dari penguasaan benda jaminan. Misalnya oleh oknum pegawai pegadaian, motornya itu disewakan. Hasil sewanya masuk kantong pribadi. Nah, ini penyalahgunaan wewenang artinya. Apabila debitur mengetahui, debitur bisa mengajukan pembatalan perikatan. Pembatalan timbal balik ya. Pembatalan timbal balik itu kan sudah kita pelajari di hukum perjanjian. Atau debitur bisa mengajukan pemenuhan perikatan dengan ganti rugi. Artinya bendanya tidak boleh disewakan ya, harus disimpan di gudang Perum Pegadaian. Dan karena sudah telanjur disewakan ya ganti rugi kepada debitur. Nah, itu sudah kita pelajari ya. Bahwa dalam 1267 BW ada 7 bentuk atau 6 bentuk atau 7 bentuk. 7 bentuk kemungkinan gugatan yang dapat diajukan oleh pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari salah satu pihak wan prestasi.
Ya, tidak boleh. Nah, kemudian sama seperti bidang-bidang hukum yang lain, maka hukum jaminan juga mempunyai asas. Ada 5 asas hukum jaminan. Yang pertama adalah asas publisitas. Yang kedua asas spesialitas. Yang ketiga asas tidak dapat dibagi-bagi. Yang keempat asas Inbesitstelling. Yang kelima asas horizontal. Jadi ada 5 asas dalam hukum jaminan. Kita lihat yang pertama, yaitu asas publisitas. Adalah semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotek harus didaftarkan. Tadi di awal dikatakan bahwa lembaga jaminan di Indonesia itu ada 4. Hak tanggungan, fidusia, hipotek, gadai. Ada 4. Nah, kita lihat di asas publisitas ini gadai tidak termasuk yang wajib didaftarkan. Jadi, yang wajib didaftarkan adalah hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotek. Nanti akan kita pelajari apa akibat hukumnya bagi gadai, sebab gadai ini tidak perlu didaftarkan. Nanti kita bahas pada pembahasan khusus tentang gadai. Yang kedua adalah asas spesialitas, mengatur bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotek hanya dapat dibebankan atas persil itu sebidang tanah, atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. Jadi asas spesialitas ini adalah asas yang mengharuskan hak tanggungan, fidusia, dan hak hipotek harus didaftarkan. Maka ketika mengajukan perjanjian hutang piutang, benda-benda jaminannya sudah terdaftar di kantor jaminan fidusia. Apabila belum terdaftar, maka tidak bisa diajukan sebagai jaminan. Tentu saja sebelum didaftarkan ke KJF, kantor jaminan fidusia, dibuatkan dulu akta notarisnya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah asas tidak dapat dibagi-bagi. Mengatur bahwa asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai, walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. Nanti akan saya berikan contohnya di masing-masing pembahasan hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan gadai. Yang keempat adalah asas Inbesitstelling,
yang mengatur bahwa barang jaminan untuk gadai harus berada dalam penguasaan penerima gadai. Penerima gadai itu kreditur. Di sini diketahui bahwa gadai adalah satu-satunya lembaga jaminan di mana mewajibkan benda jaminannya diserahkan kepada kreditur. Ya, contohnya itu tadi ya, perum pegadaian, itu benda jaminannya diserahkan kepada perum pegadaian. Jadi dalam penguasaan perum pegadaian. Yang kelima adalah asas horizontal yang mengatur bahwa bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Nah, jadi hukum jaminan ini ada di semua negara, tidak hanya di Indonesia. Hanya saja namanya saja yang berbeda. Dan ini wajar karena bahasa ibunya juga berbeda. Kalau di negara common law dikenal sebagai security of law. Kalau di Indonesia hukum jaminan. Nah, keberadaan hukum jaminan, karena hukum jaminan ini tidak hanya berlaku di sebuah negara, tapi di seluruh negara-negara, maka akan besar kemungkinan terjadinya perbedaan wilayah yurisdiksi antara pemberi jaminan, penerima jaminan, dan benda jaminannya. Jadi ini mahasiswa harus mengetahui juga ya, apa gunanya kita belajar hukum jaminan. Hukum jaminan ini tidak terlalu rumit dipelajari, terutama apabila antara kreditur, debitur, dan benda jaminannya itu berada dalam satu wilayah sebuah negara. Jadi misalnya Bu Dermianti sebagai nasabah debitur mengajukan permohonan pinjaman ke Bank Mandiri. Jaminannya adalah tanah di Cikokol, Tangerang, seluas 1.000 meter persegi misalnya. Maka itu menjadi hak tanggungan, karena hak tanggungan ini benda jaminannya harus berupa benda tetap. Tidak jadi masalah kalau itu ya. Maksudnya lebih sederhana sebab antara Bu Dermianti, Bank Mandiri dengan tanah tersebut sama-sama berada di Indonesia. Akan tetapi menjadi lebih kompleks, lebih lebih rumit gitu ya. Apabila antara debitur, kreditur, dan benda jaminannya berbeda negara. Contoh misalnya, Bu Dermianti punya tanah seluas 1.000 meter persegi di Malaysia. Memangnya boleh Bu? Boleh-boleh saja. Toh UU-PA Indonesia tidak melarang warga negara Indonesia memiliki benda tetap, memiliki tanah di luar Indonesia, tidak ada larangannya. Yang dilarang oleh UU-PA pasal 29 adalah
warga negara asing dilarang memiliki sertifikat hak milik atas tanah di Indonesia. Warga negara asing yang tidak boleh punya tanah di Indonesia. Tapi kalau warga negara Indonesia tidak ada larangan sama sekali untuk mempunyai tanah di luar Indonesia. Nah, jadi Bu Dermianti warga negara Indonesia, dia punya tanah 1.000 meter persegi di Malaysia. Karena tanah 1.000 meter persegi itu mau didirikan asrama untuk mahasiswa, gitu ya. Maka kemudian Bu Dermianti mengajukan pinjaman ke Bank Sumitomo di Singapura, misalnya. Bank Sumitomo ini dari Jepang, tapi buka cabang di Singapura. Ya. Nah, jadi antara debitur, kreditur, dengan objek jaminannya berbeda wilayah yurisdiksi, beda negara. Di mana masing-masing negara punya undang-undang yang berbeda satu sama lain. Nah, ini menjadi lebih kompleks permasalahannya. Maka yang menjadi permasalahan hukum, apabila Bu Dermianti ini kredit macet, gitu ya. Misalnya di masa pandemik ini, karena mahasiswa semuanya belajar daring, tidak ada lagi yang ada di asrama, pulang semua. Asramanya kosong. Padahal selama ini pembayaran mahasiswa digunakan Bu Dermianti untuk membayar cicilan hutang di Bank Sumitomo. Kan Bu Dermianti mengajukan pinjaman ke Bank Sumitomo, saya mau bangun asrama mahasiswa, tapi nggak punya uang. Saya mau pinjam uang ke Bank Sumitomo, oke. Pinjamnya berapa? Misalnya 2M, bikin asrama. Berapa tahun? 10 tahun. Dicicil. Sebulan berapa? 10 juta. Uangnya dari mana? Ya dari hasil menyewakan asrama itu. Jadi dicicil sebulan 10 juta. Oke, Bank Sumitomo sudah ACC. Sudah keluar pinjamannya, ya sudah digunakan untuk membangun asrama dan lain-lain. Awalnya asramanya penuh. Tapi karena pandemi COVID, ternyata mahasiswanya pulang semua karena SFH, study from home. Zoom meeting semua, kosong. Akhirnya Bu Dermianti tidak sanggup lagi bayar cicilan, kan gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah ini kalau Bank Sumitomo mau menuntut Bu Dermianti, mengajukan gugatannya kemana? Apakah ke pengadilan Indonesia? Karena debiturnya warga negara Indonesia. Atau ke pengadilan Singapura? Karena krediturnya bertempat kedudukan hukum di Singapura, Bank Sumitomo. Atau di pengadilan Malaysia. Sebab tanah dan asrama tersebut dan bangunan di atasnya ada di negara Malaysia. Nah, ini kan berarti Bu Dermianti pailit ya, sebagai debitur pailit, tidak sanggup membayar. Nah, ini pakai undang-undang kepailitan yang mana nih? Sebab baik Indonesia, Singapura maupun Malaysia punya undang-undang kepailitan sendiri. Saya waktu di Malaysia belajar Bankruptcy Act namanya ya, Akta Kebangkrutan. Kalau di Malaysia namanya Muflis, Undang-Undang Kemuflisan. Dia pakai bahasa Arab.
karena memang sistem hukumnya Islam ya. Nah, ini seperti apa Bankruptcy Act Malaysia berbeda jauh dengan Undang-Undang Kepailitan Indonesia. Dan bisa dipastikan juga berbeda dengan Singapura Undang-Undang Kepailitannya. Nah, ini pakai undang-undang yang mana? Ini jadi masalah. Gitu. Ya, permasalahan hukum. Tapi kita tidak belajar ke sana. Kita hanya belajar hukum jaminan Indonesia saja yang berlaku di Indonesia. Kalau sudah lintas batas negara, itu nanti dipelajarinya di hukum perdata internasional. Jadi jawaban untuk kasus di atas tadi, yang sebelum tadi, itu ada di hukum perdata internasional, ada rumus-rumusnya. Jadi fakultas orang hukum tidak bisa menghindari rumus. Meskipun kalau dalam hukum perdata internasional rumusnya bukan angka, tapi rumusnya berupa sistem hukum dan undang-undang itu sendiri. Karena semua negara sudah punya undang-undang perdata internasional. Kecuali Indonesia. Indonesia masih berupa rancangan undang-undang. Sudah sejak 8 tahun yang lalu masih RUU saja. Gitu ya. Ya, waktunya tinggal 1 menit. Mahasiswa wajib menghadiri pengajian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya. Wajib ikut ini, saya juga wajib ikut.